warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal dengan NIM 2517111111 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas video tentang penjelasan dan praktek lari gawang yang telah diberikan oleh Ibu Rosti SPD MPD. Pengertian lari gawang. Lari gawang adalah salah satu cabang olahraga atletik yang mengambungkan kecepatan berlari dengan kemampuan melewati rintangan berupa gawang yang dipasang di sepanjang lintasan. Dalam olahraga ini, seorang pelari harus berlari secepat mungkin sambil melompati beberapa gawang yang telah diatur pada jarak tertentu hingga mencapai garis finish lari. Lari gawang tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga memerlukan kelincahan, keseimbangan, koordinasi gerak, dan teknik yang baik agar atlet dapat melewati setiap gawang dengan efektif tanpa kehilangan kecepatan. Lari gawang termasuk dalam nomor lari yang sangat menantang karena atlet harus menjaga ritme langkah saat berlari dan melompati gawang. Jika teknik yang digunakan kurang tepat, pelari dapat kehilangan keseimbangan, menabrak gawang, atau bahkan terjatuh. Oleh karena itu, latihan teknik menjadi bagian penting dalam cabang olahraga ini. Atlet harus mampu mengatur jumlah langkah di antara gawang serta menentukan kaki yang digunakan untuk menolak dan melewati rintangan. Gawang yang digunakan dalam perlombaan memiliki tinggi yang berbeda sesuai dengan kategori perlombaan dan jenis kelamin atlet. Dalam pertandingan resmi, nomor lari gawang yang sering diperlombakan adalah 100 meter gawang untuk putri dan 110 meter untuk gawang untuk putra dan 400 meter gawang untuk putra maupun putri. Setiap nomor memiliki jumlah gawang, tinggi gawang, dan jarak antar gawang yang telah ditentukan oleh peraturan atletik internasional. Tujuan utama lari gawang adalah mencapai garis finish dalam waktu tercepat dengan melewati semua gawang sesuai aturan yang berlaku. Pelari diperbolehkan menyentuh atau menjatuhkan gawang selama tidak dilakukan dengan sengaja dan tidak mengganggu pelari lain. Namun, menjatuhkan gawang dapat mengurangi kecepatan dan mempengaruhi hasil perlombaan.
Lari gawang memiliki manfaat yang sangat baik bagi kebugaran tubuh. Melalui latihan lari gawang, seseorang dapat meningkatkan kecepatan, daya tahan, kekuatan otot kaki, keseimbangan tubuh, serta koordinasi antara gerakan tangan dan kaki. Selain itu, olahraga ini juga melatih konsentrasi dan keberanian karena atlet harus mampu mengambil keputusan dengan cepat saat menghadapi setiap rintangan. Untuk menjadi atlet lari gawang yang baik, seseorang harus menguasai beberapa teknik dasar. Teknik tersebut meliputi teknik start, teknik berlari menuju gawang, teknik melewati gawang, teknik mendarat setelah melewati gawang, dan teknik berlari menuju garis finish. Semua teknik tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan agar pelari dapat mempertahankan kecepatan sepanjang perlombaan. Dalam pengembangannya, lari gawang telah menjadi salah satu nomor atletik yang populer dan dipertandingkan dalam berbagai ajang olahraga, mulai dari tingkat sekolah, daerah, nasional, hingga internasional, seperti olimpiade dan kejuaraan dunia. Atletik, banyak atlet terkenal dunia yang berhasil meraih prestasi melalui nomor lari gawang karena cabang olahraga ini membutuhkan kemampuan fisik dan teknik yang sangat baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lari gawang adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan berlari secepat mungkin sambil melewati rintangan berupa gawang yang dipasang di lintasan olahraga. Ini memerlukan kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, serta teknik yang tepat untuk mencapai garis finish dalam waktu tercepat. Selain memberikan prestasi dalam bidang olahraga, lari gawang juga bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh. Sejarah lari gawang. Lari gawang merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang sudah dikenal sejak lama. Olahraga ini berkembang dari perlombaan lari biasa yang kemudian ditambahkan di rintangan berupa gawang untuk meningkatkan tingkat kesulitan dan menguji kemampuan atlet dalam berlari serta melompati hambatan lari. Lari gawang pertama kali berkembang di Inggris pada abad
ke-19. Pada masa itu, olahraga atletik mulai populer di kalangan pelajar dan mahasiswa, terutama di sekolah-sekolah serta universitas. Awalnya, gawang yang digunakan masih sangat sederhana. Rintangan tersebut dibuat dari kayu dan memiliki bentuk yang berbeda dengan gawang modern saat ini. Para peserta harus berlari sambil melompati rintangan yang dipasang di sepanjang lintasan perlombaan. Perlombaan ini kemudian semakin diminati karena dianggap menantang dan membutuhkan kombinasi kecepatan serta keterampilan khusus. Perkembangan lari gawang semakin pesat ketika berbagai kompetisi atletik mulai diselenggarakan secara resmi pada tahun 1864. Perlombaan 120 yard gawang mulai dipertandingkan di Inggris. Jarak tersebut kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian hingga menjadi nomor 100 km. Gawang yang digunakan dalam perlombaan internasional untuk putra saat ini seiring berjalannya waktu, aturan mengenai tinggi gawang, jumlah gawang, dan jarak antar gawang juga mulai ditetapkan agar perlombaan dapat berlangsung secara adil. Lari gawang kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Di negara tersebut, olahraga ini berkembang dengan sangat cepat dan menjadi salah satu nomor favorit dalam kompetisi atletik. Banyak atlet mulai mengembangkan teknik khusus untuk melewati gawang dengan lebih cepat dan efisien. Teknik yang awalnya dilakukan dengan melompat tinggi perlahan berubah menjadi gerakan yang lebih mendatar, sehingga atlet dapat mempertahankan kecepatan saat berlari. Pada tahun 1896, lari gawang resmi dipertandingkan dalam Olimpiade modern pertama yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Saat itu, nomor yang diperlombakan adalah 100 km gawang untuk putra. Keikutsertaan lari gawang dalam Olimpiade menunjukkan bahwa cabang olahraga ini telah diakui secara internasional dan menjadi bagian penting dari atletik. Perkembangan berikutnya terjadi pada nomor lari gawang untuk perempuan. Pada awalnya, perempuan belum banyak dilibatkan dalam perlombaan atletik. Namun, seiring meningkatnya
partisipasi perempuan dalam olahraga nomor lari gawang. Untuk putri, mulai diperkenalkanlah nomor 80 meter gawang menjadi perlombaan resmi bagi perempuan dalam beberapa ajang internasional. Kemudian pada tahun 1972, nomor tersebut digantikan oleh 100 meter gawang yang masih digunakan hingga sekarang. Selain nomor jarak pendek, nomor 400 meter gawang juga mulai berkembang dan dipertandingkan secara resmi. Nomor ini dianggap lebih menantang karena atlet harus mempertahankan kecepatan dan daya tahan tubuh dalam jarak yang lebih panjang sambil melewati 10 gawang. Hingga saat ini 400 meter gawang menjadi salah satu nomor yang paling menarik dalam kompetisi atletik. Seiring perkembangan teknologi dan ilmu keolahragaan, bentuk gawang juga mengalami perubahan. Gawang modern dirancang lebih aman dan mudah jatuh apabila tersentuh atlet, sehingga dapat mengurangi risiko cedera. Teknik latihan pun semakin berkembang dengan dukungan ilmu kepelatihan yang membantu atlet meningkatkan performa mereka. Saat ini lari gawang menjadi salah satu cabang olahraga atletik yang dipertandingkan di berbagai tingkat kompetisi, mulai dari kejuaraan sekolah, nasional hingga internasional, seperti olimpiade dan kejuaraan dunia. Banyak atletik terkenal dunia yang mencatatkan prestasi luar biasa dalam nomor ini dan menginspirasi generasi muda untuk menekuni olahraga atletik. Kesimpulannya, lari gawang berasal dari Inggris pada abad ke-19 dan berkembang menjadi salah satu cabang atletik yang populer di seluruh dunia melalui berbagai perkembangan aturan teknik dan peralatan. Lari gawang terus menjadi olahraga yang menarik dan menantang karena memadukan kecepatan, ketepatan, serta kemampuan melewati rintangan dengan baik. Teknik lari gawang. Dalam lari gawang, atlet harus menguasai beberapa teknik dasar agar dapat berlari cepat dan melewati gawang dengan baik. Berikut teknik lari gawang. Yang pertama, teknik start. Lari gawang menggunakan start. Jongkok, atlet harus bersiap di balok start dan segera berlari secepat mungkin setelah mendengar aba-aba start.
yang baik sangat penting untuk memperoleh kecepatan awal. Yang kedua, teknik berlari. Teknik berlari menuju gawang. Setelah start, pelari harus berlari dengan langkah yang cepat dan teratur menuju gawang pertama. Tubuh sedikit condong ke depan untuk menjaga kecepatan. Teknik yang ketiga yaitu teknik melewati gawang. Saat mendekati gawang, pelari menggunakan satu kaki sebagai kaki depan, lead leg untuk melewati gawang. Terlebih dahulu, kaki lainnya disebut kaki belakang yang segera mengikuti gerakan melewati gawang. Badan sedikit condong ke depan agar tidak kehilangan kecepatan. Teknik yang keempat, teknik mendarat. Setelah melewati gawang, kaki depan mendarat terlebih dahulu di lintasan pendaratan. Harus ringan dan seimbang agar pelari dapat langsung melanjutkan lari tanpa mengurangi kecepatan. Teknik yang kelima yaitu teknik berlari. Teknik berlari antar gawang. Pelari harus menjaga ritme langkah di antara gawang. Umumnya atlet menggunakan jumlah langkah yang tetap agar mudah mengatur kecepatan dan posisi saat akan melewati gawang. Berikutnya, teknik yang keenam, teknik memasuki garis finish. Setelah melewati gawang terakhir, pelari harus meningkatkan kecepatan hingga mencapai garis finish. Saat mendekati finish, dada dapat sedikit dicondongkan ke depan untuk memperoleh catatan waktu terbaik. Itulah tadi video tentang penjelasan dan praktek yang saya telah buat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.